tes penerimaan CASN tahun 2021 di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah jadi sorotan. Lantaran adanya dugaan kecurangan dalam tes seleksi kompetensi dasar. Dari hasil penyelidikan BKN dan BSSN, ditemukan indikasi adanya oknum yang mencoba merusak sistem seleksi CASN yang digunakan dalam tes CASN di Buol. Menpan RB Cahyokumolo menjelaskan salah satu kecurangan ini terendus dari adanya oknum yang menginstal perangkat lunak remote access di perangkat komputer untuk peserta SKD. Dari hasil rekaman CCTV, perangkat lunak tersebut dipasang oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Buol bersama dua oknum lainnya pada malam hari. Modus dengan remote access yang dilakukan pada tes CASN ini memungkinkan seseorang yang berada di lokasi berbeda bisa mengakses komputer yang digunakan peserta saat tes sedang berlangsung. Kemudian, orang itu akan membantu peserta untuk menjawab dan menyelesaikan soal-soal ujian SKD. Ada banyak perangkat lunak remote access yang bisa ditemukan di internet, seperti Microsoft Remote Desktop, TeamViewer, Remote Utilities, Chrome Remote Desktop, dan lainnya. Cara kerja remote access ini sih cukup mudah. Pertama, pengguna yang saling terhubung dan ingin menggunakan remote access ini hanya tinggal mengunduh dan menginstal perangkat lunak remote access pada komputer yang akan dikendalikan dari jarak jauh. Setelahnya, perangkat lunak yang telah diunduh dan diinstal bisa dibuka pada komputer yang akan digunakan dan pengguna bisa memilih komputer mana yang akan dihubungkan dengan sistem remote access tersebut. Selama komputer tidak dimatikan dan ada koneksi internet yang stabil, dapat dipastikan komputer akan selalu terhubung tanpa terputus. Namun, sistem remote access ini sangat rentan terhadap serangan keamanan loh. Sebab, pengguna dapat mengakses perangkat dan data yang ada di komputer dengan menggunakan protokol desktop jarak jauh untuk mengakses komputer secara khusus. Jadi, kalau komputer tidak memiliki keamanan yang baik, pengguna bisa memasang malware yang mungkin dapat menyerang kelemahan yang ada di komputer. Namun, software ini sebetulnya memiliki sisi baik kalau digunakan untuk tujuan positif. Remote access ini memungkinkan banyak orang mengakses komputer dari lokasi yang jauh, sehingga sangat efektif dilakukan untuk bekerja jarak jauh atau work from home. Ingat ya, software ini dipakai untuk bekerja jarak jauh, bukan untuk berbuat curang. Terus, inilah video yang memperlihatkan seorang pegawai honorer di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo saat dihukum oleh atasannya. Pegawai honorer yang bernama Oktavianto Pantu ini dihukum berupa push up dan squat jump. Ia dihukum lantaran fotonya yang menggunakan baju dinas perhubungan namun tidak menggunakan celana dinas viral di media sosial. Akibat ulahnya itu ia dihukum sambil divideo oleh atasannya dan disebarluaskan di media sosial percakapan grup WhatsApp yang disertai dengan tulisan stafnya sudah gila. Tak terima anaknya disebut gila, orang tua Oktavianto Pantu, Yuyun Ladiku, melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Menurut Yuyun, anaknya menggunakan baju dinas perhubungan tanpa menggunakan celana dinas. Namun hal itu dilakukan tidak dalam lingkungan kantor. Untuk pelaporan untuk pencemaran nama baik anak saya mengenai video ini yang sudah viral di mana-mana, ini videonya. Karena itu ada
itu yang disebut gila, kan kita tidak terima Pak. Dihukum saja kita tidak apa-apa, sampai dipecat saja keluarga tidak ini. Tapi dibilang gila itu saya tidak terima Pak. Ini di foto kan ada dipakai atasan perhubungan, bawahan celana pendek. Tapi kan ini cuma seputaran rumah karena ada yang suruh. Tapi kan ini bukan sementara tugas atau apa. Kalau boleh kan ini foto diperlihatkan. Ini Oktavianto, kamu di mana ini? Ini pakai baju begini, atasan ini ada di mana? Sementara apa kan? Masih anak saya kan bisa menjelaskan. Jangan cuma langsung dihukum, dibilang seperti orang gila. Orang tua mana yang terima kalau anaknya dibilang gila? Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo Iskandar Murad mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti yang terjadi di lingkungan kantornya sesuai dengan peraturan pemerintah tentang disiplin ASN. Di sini akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan tersebut. Namun apabila ada hal-hal yang di luar yang menjadi keberatan dari para pihak, baik yang dihukum maupun yang terhukum, itu kami persilakan kepada pihak keluarga untuk memediasi bagaimana caranya, apakah didamaikan atau ada cara hal-hal lain yang akan dilakukan langkah-langkah berikutnya oleh pihak keluarga. Namun dalam hal ini kami dari Dinas Perhubungan sendiri, kami akan menindaklanjuti hal ini sesuai dengan peraturan yang ada di Peraturan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Iskandar menambahkan pihaknya juga telah memanggil ASN tersebut untuk dimintai klarifikasi. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo. Duduk. Pemirsa, menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial. Seorang PNS berinisial K, 44 tahun, asal Aceh Barat Daya, diamankan oleh tim Ditreskrimsus Polda Aceh. Pelaku diamankan berdasarkan laporan polisi tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Berikut beritanya. Lewat media sosialnya, pelaku K sengaja menyebar video hoaks yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ditreskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol T. Seladin mengatakan, setelah melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti, pelaku langsung diamankan di kediamannya pada hari Minggu di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ini semua penangkapan ini berawal dari kasus kerusuhan tanggal 21 dan 22 di Jakarta. Kemudian yang bersangkutan merespon dengan memuat konten berita bohong ya. Berita bohong. Kemudian tim cyber melakukan penyelidikan dan ketahuan dari hasil penyelidikan, kemudian dilakukan gelar kecil internal. Akhirnya berangkat anggota ke Abia. Di sana ditangkap pada tanggal 26 ya. Langsung dibawa ke sini dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil gelar ini yang bersangkutan memang melanggar undang-undang tindak pidana yang diatur di ITE. Ancaman hukuman berapa? Ancaman hukuman
Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia menanggapi soal akun Twitter resminya @kejagung.ri yang merespon konten bernuansa dewasa. Diketahui admin akun Twitter tersebut sudah diberi sanksi dan resmi dicopot. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Leonard Ebenezer mengatakan admin akun Twitternya telah terbukti lalai. Dikutip dari tribunnews.com, pelakunya juga telah ditertibkan oleh internal Kejaksaan RI sejak Rabu 9 Februari 2022 kemarin. Leonard menjelaskan admin akun Twitternya itu juga telah dicopot oleh internal Kejaksaan RI. Dia juga telah dipindahkan ke bagian lain oleh pihak internal Kejaksaan RI. Sebagai informasi, kasus tersebut pertama kali diunggah oleh akun Twitter @arsipaja pada Kamis 9 Februari 2022. Dia mengunggah tangkapan layar aktivitas akun Twitter resmi Kejaksaan RI. Terlihat akun Kejaksaan RI meretweet akun @tantintin89 yang mengunggah foto seorang wanita dengan tulisan netizen bisa menjadi simpanannya jika meretweet atau membalas postingan itu. Selanjutnya ada akun lain yang membalas unggahan berkonten dewasa itu dengan alfabet asing. Kemudian Kejaksaan RI membalas kedua akun itu dengan huruf K dan sebuah gambar emotikon tertawa. Admin akun Kejaksaan RI sudah menghapus unggahannya itu, namun jejak digital berupa tangkapan layar tidak bisa hilang dan beredar di media sosial. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Saya selaku wali murid mencekam keras atas tindakan guru tersebut yang tidak layak dicontoh dan tidak layak menjadi pendidik murid-murid. Tolong ditindak tegas ini orang. Guys, ini wajib diusut ya. Guru ini ngajarnya di mana, sekolah apa, kenapa dia mendoakan murid-muridnya seperti ini. Miris saya selaku orang tua. Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia menanggapi soal Inilah video yang memperlihatkan seorang pegawai honorer di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo